Ustaz, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sitar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak Sitar, hari ini saya ingin mewawancari Pak Sitar selaku Kepala Sekolah SMP 2 Tugu nggih, berkaitan dengan pengelolaan sekolah dan pengambilan keputusan yang jenengan selama ini dilakukan sebagai Kepala Sekolah Pak Sitar. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Nggih. Mungkin langsung aja Pak G. Yang pertama nih Pak Sitar, mungkin selama ini panjenengan pada waktu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tentang bujukan moral Pak, yang mungkin selama kasus panjenengan. Ya begini, memang kadang kita menghadapkan suatu permasalahan yang merupakan identifikasi dari rujukan moral atau dilema etika. Dalam kalau mengalami seperti ini, maka kita harus betul-betul mengenali dan menemukan ini masuk kategori permasalahan dilema etika atau bagaimana, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu akan bisa menghasilkan satu keputusan yang baik. Tentunya kita harus betul-betul hati-hati dan cermat dalam hal ini. Terus mungkin Pak, mungkin selama ini panjenengan menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini berat kayaknya dua nilai itu Pak. Dalam konteks seperti ini, karena ini ada dua kepentingan yang sama-sama baiknya, tentunya kita harus menggali informasi dan mencari data, fakta yang dibutuhkan, serta menghadirkan kedua belah pihak ketika ada satu perbedaan pandangan dan sebagainya, sehingga nanti ketika ada komunikasi, ada data yang cukup tepat, maka ini kita bisa mengambil satu koordinasi musyawarah sehingga nanti akan menjadi satu keputusan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Iya, begitu Pak. Mungkin terus langkah-langkah mungkin atau prosedur seperti apa Pak biasanya jenengan lakukan selama ini, langkah-langkahnya mungkin. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau problematika, maka yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Setelah diidentifikasi permasalahannya, kemudian kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah ada koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, kita duduk bersama. Setelah kita duduk bersama, kita mengambil solusi atau jalan keluar. Jalan keluar inilah yang akan menjadi komitmen bersama dan harus ditaati oleh semua pihak. Saya kira itu merupakan bentuk pemecahan yang sifatnya kolaboratif dan akomodatif. Berikutnya Pak, mungkin hal-hal yang selama ini jenengan anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang sangat mendukung ketika kita dihadapkan pada satu problematika yang bersifat dilema etika. Yang pertama tentunya kita membutuhkan pemikiran misalkan dari wakil kepala sekolah, dari guru-guru senior. Karena apa? Mereka inilah yang menjadi tumpuan di sekolah dan menjadi ujung tombak dan menjadi teladan dari teman-teman yang lain. Ketika dalam posisi seperti ini diambil dari stakeholder, wakil kepala sekolah, kemudian guru senior, kemudian insya Allah nanti dukungan dari teman-teman itu sudah bisa diterima karena dihasilkan dari orang-orang yang betul-betul mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap sekolah. Berikutnya Pak, berkaitan mungkin panjenengan memiliki sebuah atau jadwal atau schedule tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika.
apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin jenengan jalankan? Kalau misalkan itu kita menghadapi hal-hal seperti ini, tentunya kita sifatnya insidental. Artinya kan tidak semua setiap kasus itu muncul yang berjenis seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, maka yang kita lakukan adalah dilakukan kajian-kajian melalui fakta-fakta, melalui informasi-informasi dan sebagainya. Setelah diadakan kajian, kemudian kita butuh jeda sehingga dilakukanlah refleksi. Dan ketika permasalahan itu muncul, maka kita akan buat suatu keputusan. Tentu dengan mempertimbangkan dampaknya, kita mempertimbangkan resikonya. Hal-hal seperti ini kan yang perlu kita ambil, kita sikapi ketika menghadapi suatu problematika atau kasus yang ada di sekolah. Iya Pak. Iya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan pada waktu kasus-kasus dilema etika? Mungkin orang di sekitarnya dengan siapa Mbak? Ya, yang jelas wakil sekolah-sekolah itu kita libatkan dalam penyelesaian, kita minta pemikirannya. Setelah ada pemikiran seperti itu, langkah selanjutnya yang mendukung kita melakukan komunikasi yang sifatnya logis. Jadi keputusan itu kalau logis tentu akan diterima oleh semua orang. Tentu akan ada dampaknya. Iya, hal-hal seperti ini sangat membantu kita. Dan mudah-mudahan dengan hasil keputusan yang logis ini, semua warga sekolah itu bisa mendukung. Dukungan seperti inilah yang kita harapkan. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah itu merupakan faktor pendukung. Ini mungkin yang terakhir Pak, dari semua hal yang berkaitan jenengan sampaikan tadi adalah sebuah pembelajaran. Mungkin apa gitu yang dapat dipetik atau pengalaman panjenengan pada waktu mengambil sebuah keputusan yang ada dilema etikanya? Ya, begini, setiap permasalahan itu insya Allah ada jalan keluar. Setiap permasalahan itu insya Allah ada jalan keluarnya. Ketika kita menyelesaikan dengan baik, kemudian kita mengambil langkah-langkah yang tepat, melibatkan orang yang tepat, maka insya Allah akan mengambilkan satu keputusan yang tepat pula terhadap untuk kebutuhan sekolah. Tapi yang perlu dicatat, ya karena kita banyak orang, kadang-kadang itu entah satu atau dua kadang-kadang merasa tidak terpuaskan. Itu suatu yang wajar. Dan kadang-kadang dampaknya pun juga di luar dugaan kita. Itu sesuatu yang wajar dan bagian dari risiko suatu keputusan. Luar biasa sekali Pak pengalaman yang terakhir tadi refleksinya. Terima kasih waktunya Pak untuk acara ini, untuk wawancara ini kata jenengan, dan moga-moga apa yang disampaikan Pak Sitap ini ada sebuah pembelajaran buat saya pribadi dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Sitap. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
berkaitan dengan tugas saya sebagai JGP modul 3.1 berkaitan dengan kasus-kasus untuk di sekolah, penanganannya bagaimana. Nanti saya mohon untuk mengganggu waktunya. Wawancara ini mungkin hanya berapa satu kata, dua kata yang berkaitan dengan kegiatan ini.